Jadi bangunlah komunikasi yang baik antara rekan kerja dan atasan, itu yang membuat kita nyaman. Membangun komunikasi ini yang sangat diperlukan. Jadi Bapak Ibu siap melaksanakan tugas di manapun ditugaskan. Itu salah satu wajibannya. Disiplin ini kan saya harus menampilkan ini, dan ini angka yang tidak bisa dibanggakan. Kalau tahun 2024 pelanggaran disiplin cuma 2. Tetapi 2025 sampai Oktober sudah 27 pelanggaran disiplin. Yang masih antri ini sekitar 20. Kita proses karena terlalu peliknya permasalahan disiplin ini. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin A, B, C, sedang, ringan, berat. Itu harus banyak pertimbangan. Dan pertimbangan ini sangat berat. Kalau sampai dengan berat kita harus berpikir ulang-ulang. Dari jumlahnya sangat meningkat tajam. Dan ngapunten sekali harus saya sampaikan 40% P3K. Jadi pesan saya, monggo kita berhati-hati dalam melaksanakan tugas kewajiban supaya kita terhindar terhadap pelanggaran disiplin. Tentunya datanya tidak bagus untuk ke depan. Apalagi kalau saya lihat usianya masih muda-muda, langkahnya masih panjang. Kalau saya tinggal beberapa tahun, jadi karena jabatan kita harus muda, jadi kita harus siap-siap pensiun muda. Itu gitu. Kemudian yang berjalan juga sama, sebagai pendidikan itu nanti karena ini merupakan bagian dari manajemen ASN, tapi ini sebenarnya kita harus kita push semakin ASN semakin rendah supaya nanti pelaksanaan kinerja dengan dasar kinerja bisa dilakukan. Berikutnya yang dinamakan disiplin, ternyata ini Bapak Ibu. Kita berbicara disiplin di sini ternyata pemahamannya seperti ini. Adalah kesanggupan, sanggup untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Pertama, sanggup mentaati kewajibannya. Kedua, menghindari larangannya. Lalu jika tidak terjadi pelanggaran disiplin, setiap ucapan, kedua tulisan, ketika perbuatan yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan. Apa itu? Ucapan itu adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi dan sebagainya. Momen seperti ini ketika saya menyampaikan sesuatu yang bersifat diskriminasi atau mengintimidasi atau saya berbau sara, saya bisa diperkarakan dan itu merupakan pelanggaran disiplin. Jangan. Yang kedua adalah tulisan. Bapak Ibu sedang berkomentar di media sosial. Saking serunya komennya sampai buahnya. Tanpa kita sadari, kita membuat tulisan yang menyinggung perasaan orang lain, berbau sara. Orang merasa didirikan, ibu dilaporkan, maka itu termasuk pelanggaran disiplin. Pak, saya kan tidak ada urusan sama kedinasan. Iya, tapi tulisan jadinya ada pelanggaran disiplin. Maka hati-hati. Yang sering diucapkan adalah kalau dulu mulutmu adalah harimau. Nah sekarang ini kalau mulutmu harimau bisa nyadar kita sendiri. Nah sekarang ini tulisanmu adalah harimau, bisa mencelakakan kita sendiri. Itu gini. Yang ketiga adalah perbuatan. Tentunya perbuatan adalah semua tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PPS yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Perilaku sikap. Wajibannya kita sebut tadi, larangannya banyak Bapak Ibu. Jadi kita ini banyak diatur. Kenapa? Supaya kita teratur. Kalau sudah teratur, kita sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik, pelayanan dengan baik. Itu nanti juga bisa terwujud. Oke, satu lagi. Kalau Bapak Ibu kedapatan teman-teman PTKK yang kemarin itu masih berafiliasi dengan parpol, monggo sejak panjenengan diangkat sebagai PSN, afiliasi ini diputus, mundur dari keanggotaan parpol karena nanti fatal Bapak Ibu. Kalau masih menyandang status anggota dari parpol atau parpolnya menyatakan itu anggota saya, bukti
tanpa jenengan melakukan, misalkan jenengan jadi selama ini menjadi partisipan parpol dengan mempunyai nomor anggota, terdaftar secara resmi di anggota parpol tersebut, maka kemudian jenengan diangkat sebagai PNS. Jenengan, oh saya sudah mundur kok, tetapi jenengan masih tercatat sebagai anggota dan dinyatakan oleh ketua parpolnya itu anggota saya, maka jenengan di sini. Kalau masih terafiliasi dengan parpol dan sekarang mengajukan surat tertulis mundur dari keanggotaan, karena sebenarnya sudah tidak boleh menjadi anggota parpol selama status jenengan adalah ASN. Ini Bapak Ibu, hukuman ini setelah hukuman besarnya. Yang pertama disiplin ringan berbentuk teguran lisan. Teguran lisan ini bukan berarti sudah saya tegur loh, mana buktinya? Ya sudah tadi pagi saya tegur, tidak sendirian, berbentuk sebuah surat atau dokumen. Kemudian teguran tertulis, sudah jelas tertulis. Pernyataan tidak puas, artinya juga ada dokumen pernyataan tidak puas. Yang kemudian hukuman disiplin, karena hukuman disiplin ini menyangkut dengan tukin, sedangkan kita belum diatur tukin untuk jalan kinerja, maka untuk penetapan pelanggaran disiplin sedang menggunakan PP yang lama. Jadi bentuk penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, itu yang kategori sedang. Kemudian yang berat, yang berat ini adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Dibebaskan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, misalkan struktural jadi pelaksana, misalkan fungsional jadi pelaksana. Nah kalau pelaksana mau jadi apa? Oh saya sudah pelaksana. Pelaksana melanggar disiplin, mau jadi apa kalau ketentuannya pelaksana? Enggak usah disiplin, saya jadi pelaksana. Nah, maka akan diturunkan 1 kelas lebih rendah di jabatan pelaksana. Kalau kelasnya turun, dampaknya apa Bapak Ibu? DPP-nya sudah berkurang. Kalau kelasnya turun dan dampaknya sudah DPP-nya berkurang, maka itu dampak dari pelanggaran disiplin. Kemudian untuk disiplin berikutnya pemberhentian dengan hormat, diberhentikan tapi masih dengan hormat. Tidak atas permintaan dari artinya adalah diberhentikan. Itu pelanggaran yang ketiga. Ada yang tidak hormat, ada yaitu pelanggaran atas kejahatan jabatan. Apa wujudnya? Korupsi. Itu sudah tidak ada toleransi. Jadi pemerintahnya tidak dengan hormat, maka tidak melihat ingkarannya berapa tahun. Kalau sudah berhubungan dengan kejahatan jabatan, maka selesai. Jadi monggo dengan ini kita tidak takut-takuti Bapak. Ini harus kita hindari. Mudah-mudahan kita terhindar ya demikian.